Indonesia melakoni partai uji coba perdana di Turki dalam persiapan Piala Asia. Melawan Libya, Coach Shin sendiri jelas memilih untuk mencari pakem yang pas. Meskipun di laga ini Indonesia belum diperkuat Elkan, Shane Patinama yang masih izin, akan tetapi emang inilah uji coba, yakni mencari formula yang pas buat Piala Asia. Namun sayangnya Indonesia harus takluk dengan skor 4-0, bukan karena Libya main bagus, melainkan semua gol harus diakui berasal dari kesalahan pemain Indonesia sendiri. Sesuatu yang pasti membuat Coach Shin merasa marah, sebab sebenarnya di babak kedua, permainan Indonesia jauh lebih baik. Tapi sayang, meskipun jebol lewat blunder yang justru dilakukan oleh pemain sekelas Justin Hubner. Di mana di laga ini, pemain Wolf itu melakukan blunder 2 kali yang berujung gol. Sesuatu yang pasti membuatnya menangis usai laga. Namun kita juga tahu, ini pemain kualitasnya bagus, jadi pasti ia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Sinteyong sepertinya bakal punya PR yang lebih besar. Hal itu lantaran kekalahan 4-0 atas Libya yang dinilai terlalu basic bagi sebuah tim. Pasalnya 4 gol yang tercipta harus diakui berasal dari kesalahan para pemain Indonesia. Dan yang bikin aneh, 3 dari 4 gol tercipta melalui kesalahan Justin Hubner dan Jordi Amat. Yap, sebenarnya setelah melalui permainan yang buruk di babak pertama, Indonesia bisa loh main lebih rapi di babak kedua. Masuknya Ivar Jenner, Marcelino, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Ditambah Egy, Witan, Edo, serta Adam Alis membuat aliran bola jauh lebih cepat serta transisi yang lebih baik. Akan tetapi yang jadi masalah jelas adalah final pass pemain Indonesia ini sering telat atau nggak tepat sasaran. Sehingga ketika ada momen-momen seperti counter ataupun build up, ya seringkali terbuang sia-sia, entah itu salah passing atau kelamaan mikir. Nah, secara kualitas permainan, ya tentu para pemain yang main di babak kedua jelas lebih baik. Hanya saja itu loh, kesalahan elementer yang pada akhirnya merugikan tim. Seperti Justin Hubner, secara keseluruhan, pemain Wolf itu main luar biasa. Ia tenang dan gak panikan ketika di-press. Selain itu, umpannya juga oke. Hanya saja, entah terlalu bersemangat atau kepedean, passingnya yang beresiko membuat gawang Indonesia jebol. Lalu Jordi Amat, ketahuan banget kalau Jordi belum mencapai level kebugaran yang disinyalir akibat cedera bahunya. Ia tampak lebih lambat dalam bereaksi, dan gol keempat Libya murni karena kesalahannya. But it's okay, semua juga tahu kalau fit 100% kualitas Jordi nggak usah diragukan lagi. Nah, dari semua itu, jelas yang menjadi PR Sinteyong adalah soal gimana membuat kebugaran pemain timnas mencapai level yang diinginkan. Selain itu, Coach Shin juga perlu berlaku tegas kepada pemain yang masih sering melakukan kesalahan dasar, macam passing atau decision making. Sebab di Piala Asia, melihat Jepang yang kemarin membantai Thailand 5-0, jelas ini wajib menjadi warning. Kalau di level yang lebih tinggi, kesalahan sekecil apapun bisa fatal. Dan semoga apa yang terjadi di laga ini bisa menjadi pelajaran berharga. Karena seperti saat melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia lalu, 5 gol yang bersarang nyaris semuanya karena kesalahan kita sendiri, bukan murni kualitas tim lawan. Ya, pada akhirnya ini adalah uji coba dan Coach Shin pun masih mencari pakem yang pas buat main di Piala Asia nanti. Toh pemain seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Elkan, Asnawi juga belum tampil. Paling enggak, kita baru bisa menilai timnas ini siap main di Piala Asia atau tidak ketika melihat kualitas permainan yang dibangun dari tim yang udah semuanya kumpul. Seperti di barisan belakang, mungkin trio Jordi, Elkan, dan Justin bisa dicoba. Lalu di wingback, ada Sandy Walsh dan Patinama. Kemudian di tengah, jelas nama Ivar, Marcelino, dan Klok yang kalau main bareng udah terbukti solid. Nah, tinggal di depan nih siapa tandem dari Rafael Struijk. Dan kalau boleh milih, sebenarnya Sananta adalah opsi terbaik yang paling masuk akal. Namun sekali lagi, keputusan akhir tetap ada pada Coach Shin itu sendiri.
Yap, sekali lagi, ini masih uji coba dan ketimbang menghujat, mending kita dukung timnas Indonesia. Sebab lucu aja gitu, ketika timnas mewakili harga diri bangsa, bukannya disupport malah dihujat sana-sini atas dasar ketidaksukaan pada personal tertentu. Berbeda pendapat itu adalah hal yang wajar, tapi kalau mengedepankan emosional tanpa berpikir jernih, ya udah, itu membuktikan kalau ada yang salah dengan pola pikir netizen Indonesia. So, sekali lagi, timbang menghujat, mari kita dukung dan doakan timnas Indonesia agar nanti pas Piala Asia bisa menampilkan permainan yang maksimal, oke?